Kita lihat sudah ada dari arah Confinement, ada 3 tim, ada Indostar, ada Rosugo Veda, ada juga kawan-kawan Unite Esport, yang dimana Unite Esport langsung nge-split 2-2, tapi harus berhati-hati karena sudah terdengar adanya tembakan dari kawan-kawan Rosugo Veda ke arah Indostar. Tapi di arah lain juga ternyata di area The Sub ada Frontala dan tim yang sudah melakukan firing menuju ke arah satu lawannya. Ini dia Rosugo yang berhasil mengamankan satu area confinement dan memukul mundur para player dari Inastars KW. Yang mana kalau kita lihat di Bayfront juga kosong, tidak ada siapa-siapa. Itu artinya dari tim Inastars KW masih bisa memanfaatkan satu area Bayfront tanpa gangguan siapapun. Betul, jadi masih belum ada gangguan siapapun dari tim yang ada di Free Fire Indonesian Master ya. Dan kalau bisa kita lihat atau kita bisa saksikan ya, ini kenapa kita pakai map Kalahari. Mungkin udah disebutin atau udah dibahas sama Obeb, sama juga Bang Arman No Sleep. Jadi mungkin dari Kalahari sendiri kenapa dipakai di game kedua, karena kita menggunakan tema atau apa ya, konsep dari mapnya itu dengan ngikutin di luar-luarnya juga. Betul. Di server luar. Jadi kita membiasakan map keduanya itu ada di Kalahari karena kita harus mengikuti format dari Free Fire World Series. Yes, yang biasanya Kalahari itu udah jadi map penentuan ya. Map ketiga, map penentuan. Sekarang untuk map penentuannya itu ditaruh di map Purgatory. Tapi kali ini Inastar bakal bertemu dengan satu tim yang lain. Di sana ada para player dari NXL Liga Game yang sudah mulai terlihat berdekatan. Tapi sepertinya dari NXL juga nggak mau terburu-buru untuk melakukan fight ya. Betul. Karena bisa kita bilang juga ini banyak banget sih kompon-kompon yang bisa dimanfaatkan groundingnya ataupun kayak di lantai 3 atau di atapnya. Itu bisa banget buat jadi advantage tim-tim bisa melihat secara luas posisi-posisi kawan-kawan yang ada di Bayfront. Apalagi kita lihat Inastar KW ini, mereka coba buat fokus dulu, ngelengkapin resource-nya dulu. Baru ketika mereka udah lengkap resource-nya secara penuh, baru mereka bisa coba objektif manfaatin satu kompon yang mereka tuju. Tadi seperti kita lihat juga, dia habis dari Bayfront langsung menuju ke arah Command Post dan bakal mungkin prediksi gue dia bakalan buat manfaatin 2 rumah kembar yang ada di pertengahan antara Bayfront dan juga Command Post. 2 rumah kembar yang tentunya bisa diserang juga dari atas tapi masih tersembunyi karena obstacle-nya juga permanen. Dan kali ini kita melihat Unite yang sudah berhasil mendapatkan satu knock dan nyambut ke Rosugo Veda, di mana Fun langsung terending begitu saja oleh Unite Esports. Ini pertempuran antara tim dari divisi 1 dan juga divisi 2. Aduh, ini seru banget ya kan. Rosugo Veda bertemu dengan Unite Esports. Ini dari masing-masing challenger kita ya. Dan tadi ada satu momen dimana Anang tadi berhasil langsung confirm kill dengan cukup baik posisinya dan bisa secara luas ataupun secara apa yang endingnya tuh dapat vision gitu. Dapat vision untuk melakukan ending dan berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Dan dari Unite Esportsnya sendiri, mereka nggak terlalu terburu-buru, padahal mereka sudah tahu adanya lawan, adanya Rosugo di area confinement, dan ada juga sempat dari Rosugonya mengeluarkan tembakan balasan, tapi dari Unite-nya juga masih nggak mau terburu-buru. Tapi kali ini sudah ada ONRC juga yang masuk menuju ke area pertahanan dari NXL Liga Game, yang kali ini bakal menjadi hadangan tentunya untuk para player dari NXL. Coba untuk dicari terlebih dahulu informasi yang lebih lengkapnya, naik menuju ke atas meja dan memberikan informasi pada rekan-rekannya, termasuk dari NXL pun kali ini bakal membangun pertahanan cukup kuat. Ini 2 tim sekaligus dari arah jauh naik launchpad berbarengan dan turun di satu titik yaitu Bayfront, dan mereka harus coba buat berlari dari kawan-kawan ONRC karena di sini udah nggak punya pilihan lagi untuk langsung coba team fight. Tapi NXL bakal bertemu dengan Unite Esports, di mana Rise sudah tertumbangkan oleh 1 orang, di mana Cupa yang ternyata yang terkena down dengan Thompson yang digunakan oleh seorang Rise. Dan di sisi lain ada Inastar yang juga berhasil confirm kill nih, Bigan. Waduh, Unite yang tadinya kayaknya mau datang menuju confinement, mereka mundur dan justru mereka dapat poin eliminasi kembali di area Bayfront dari 1 player NXL. Itu artinya Unite berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi dari 2 tim yang berbeda. Iya, dapat 2 eliminasi dari tim yang berbeda. Tapi dari Rimo sendiri, X-Hurst sudah langsung dapetin seorang unta yang coba langsung ditatakin begitu aja. Dan kita lihat dari Minions RR, ini adalah salah satu tim yang cukup konsisten untuk berada di fase turnamen Free Fire Indonesia Master. Tapi sisi lain pun X-Hurst langsung saja memulangkan 1 orang dari kawan-kawan tim yang ada berhadapan dengan tim dari Rimo.
Yes, Ina Stars tadi sempat juga bersinggungan dan persinggungan pun masih belum selesai antara Ina Stars dan juga para player dari Rima Arjuna ya tadi ya. Benar. Masih cuma keculik 1, keculik 2. Ini dia kita melihat lagi NXL yang sayangnya tadi Cupai harus keculik. Aduh. Kemungkinan yang terjadi adalah ini dia kita melihat terlebih dahulu ada MVP di round pertama. Ada seorang Jer dengan 3 poin LMC dan juga 769 damage yang berhasil dihasilkan. Mantap, ada perubahan dari pengumuman MVP-nya ya kan. Yes. Dimana dikasih tahu kill berapa, damage-nya berapa. Dan otomatis ini kalau kita lihat dari 3 kill aja dengan damage 700 berarti memang cukup besar juga untuk dari damage-nya. Dan ini memang kalau kita perhatikan juga kita hitung emang satu orang itu kan health point-nya 200. Dan tapi ternyata udah ada yang perang lagi nih Bigan dari tim Bang dan juga Boom. Tim Bang dan juga Boom di mana Jer berhasil seorang maybe dengan granatnya langsung masuk begitu saja, tapi Guava dari belakang ada Alnafa yang harus knockdown, langsung bakal maju sebelah kanan. Kali ini busnya 2 orang tapi knockdown juga 2 lawan 2 tentunya. Bang masih bisa kali ini, masih ada Guava coba untuk reviving terlebih dahulu, ternyata Boom Sportnya harus dipulangkan menuju lebih di posisi ke-11. Wow, ada penyerangan dari kanan, kiri, depan, belakang. Gimana nih menurut Bung Evor untuk tim Bang ini? Wah, ini benar-benar di menit ke-6 Boom Esport tadi udah nembangin 2 pemain, tapi dari kawan Bang sendiri itu benar-benar baik banget satu setupnya. Tapi kita coba lewatkan dulu karena sudah ada Inastar yang langsung ditembakin oleh kawan-kawan minion RR nih, Bigan. Ini dia saatnya harus sudah terknak dan masih cukup sulit untuk reviving, dan ternyata Inastar KW berhasil ditembakkan oleh minions RR. Waduh, 2 tim secara bersamaan langsung tusun di menit ke-7. Ini gue bisa bakalan bahas lagi ya. Mungkin dari Boom sendiri dia ada di arah high ground. Ketika dia satu temannya dari Boomnya udah dapetin 2 ke knockdown, dan ketika temannya mungkin dari Boom Esportnya mau turun, itu udah ditatakin sama tim dari Bang yang ada di bawah. Dan ketika ada yang knock dari timnya Bang, itu dengan sigap langsung dipasang 2 glual dan langsung dipasang Chrono. Yang otomatis dari kawan-kawan Boom harus punya effort lebih untuk masuk ke Chrononya untuk bisa ngebantai dari kawan-kawan Bang. Tapi di sini Bang baik banget. Dia udah tahu temannya sibuk untuk revive dan satu orangnya lagi nggak tahu di mana posisinya, bisa memanfaatkan posisinya untuk bisa melakukan satu backstep, langsung nge-flanking, memutar ke satu tembok besar ya. Iya, satu tembok dan besar dari belakang, dan sampai akhirnya Boom yang harus ditumbangkan dipulangkan menuju ke lobby. Permainan yang sangat luar biasa dari tim Bang tentunya yang bisa kita terapkan di rumah masing-masing jika ingin mengasah skill, karena ini juga secara quality inilah tim komunitas yang berhasil masuk menuju ke major turnamen ya. Yes, dan kita langsung lihat aja standing round pertama kita tadi, di mana NXL Liga Game berhasil ngedapetin buyanya dengan 17 poin kill, dan Minions RR menyusul di peringkat kedua dengan 13 poin, dan Rimo Arjuna di peringkat ketiga dengan 11 poin. Ini dari gap poinnya aja ini cukup tipis banget, masih sangat terbuka lebar banget ya untuk tim-tim yang belum mendapatkan poin. Sedangkan kayak dari PBM Xavier atau dari Frontal Eden Team, Unite Esport, ini masih ada chance banget buat mereka bisa ngejar, karena ini masih ada 4 match lagi yang tersisa. Jadi mereka harus bisa memaksimalkan. Dan kalau kita lihat tempo dari permainannya mereka memang ini pasif. Pasif ya, karena mengingat juga tim komunitas harus berhati-hati ketika bertemu dengan challenger-challenger kita yang ada divisi 1 sama divisi 2-nya. Betul sekali, dan tentunya seperti yang lo bilang masih ada kesempatan untuk tim-tim yang masih ada di bawah ya. Betul. Karena memang ini masih round kedua dan masih ada 4 round lagi sisa, dengan catatan untuk yang berada di atas harus bisa mereka tumbangkan dan tidak meraih poin maksimal untuk di game-game selanjutnya. Contoh itu satu PR ya. Contoh tadi Bang, timnya Bang sendiri, Bang aja itu dia ngehadapin tim dari Boom Esport yang notabene itu challenger dari divisi 1. Dimana kalau kita tahu Boom Esport sendiri selalu benar-benar bertemu dengan tim kawan-kawan yang ada divisi 1 yang cukup keras juga ya kan, permainannya cukup agresif, cukup bisa memutar otak kita juga ya, gimana caranya bisa mendapatkan atau mempertahankan poinnya. Dan ketika dari kawan-kawan komunitas masuk di satu fase FFVM, mereka nggak gentar kalau ketikanya udah satu momen dapatin satu team fight, dia langsung commit gitu kan, langsung setup strategi gitu. Yes, justru ini kesempatan emas untuk mereka-mereka yang datang dari open qualifier dari komunitas untuk melawan tim-tim yang memang sudah kuat di liga ya. Iya, kuat di liga. Tapi kita berpindah dulu ke arah komen pos ini dari tim Frontal Eden Team, di mana
kita lihat ada Arab, ada Dika, ada Tweety, dan juga ada satu lagi ya pemain dari Frontal. Dan kita langsung berpindah lagi ke arah The Sub, di mana sudah ada dari tim THS yang bertemu dengan minion AR dan sudah coba dilempar frag grenade-nya dari atas cukup jauh tapi cukup tinggi. Tapi di sisi lain ada Rosugo Veda yang langsung merapat ke arah The Subs nih Bigan. Aduh, ini harusnya momentum yang bisa dimanfaatkan oleh Rosugo, tapi ternyata kali ini dari Trial Hello melakukan firing, mengeluarkan tembakan menuju ke arah para player dari Rosugo Veda, yang mana Rosugonya sendiri udah mulai menjauh perlahan tapi pasti, dan kali ini pertempuran bakal terjadi di mana satu orang sudah mulai terlihat juga mulai turun ke arah bawah, tapi sayangnya satu player harus sudah tersungkurkan. Dua bahkan dari Trial Hello bakal dibalaskan juga menuju ke arah para player dari Minas RR, tapi bakal berdiri pada gua banyak kali langsung mundur terlebih dahulu, berlindung di balik satu tenda pramuka, berlari, berputar, tapi kali ini lecinya juga harus tumbang, menyisakan gua sendirian di hadapan para player dari Minas RR, tentunya di arah bawah sana. Iya, waduh, ini dari Minas RR benar-benar bisa mendapatkan atau bisa memaksimalkan tempat di area The Subs, yang dimana Rosugo Veda ternyata kayaknya udah ditusunkan ya, tapi ternyata kayaknya Rosugo Veda langsung bergerak, langsung memutari ke arah kanan, langsung bertemu dengan kawan-kawan dari Frontal Eden Team nih Bigan. 3 lawan 4 yang terjadi kalau misalkan dari Rosugo Vedanya mau komit melawan dari para player Frontal Eden Team, tapi kalau dari pergerakannya dari Rosugo pun memilih untuk mundur karena memang mereka sadar mereka kalah personil, dan pertempuran jika dilangsungkan masih di luar zona ini bakal jadi hal yang agak sedikit merugikan, karena dalam waktu 1 detik bahkan sekarang pun zonanya sudah mulai menyusut. Tapi kali ini bakal ada pertempuran kembali, pertemuan terlebih dahulu antara Rimo Arjuna dan juga Unite Esports. Iya, tapi memang dari Rosugo Veda tahu gitu kan timingnya ketika emang di zona ketiga udah cukup sakit. Tapi di sisi lain pun ada dari Wear yang langsung memanfaatkan keadaannya, langsung mentusunkan 2 orang dari Rosugo Veda. Aduh, ini cukup sulit untuk kondisi atau keadaan dari Rosugo Veda untuk masuk ke dalam zona di area Ravenery nih Bigan. Itu artinya dari Rosugo Veda tersisa sendirian yang harus menyelamatkan poinnya sampai ke late game nanti. Tapi Trial Hello SLN sudah dipulangkan menuju ke lobby. Wow, ada satu penggunaan double current cukup baik, tapi dari Abang RR langsung terkena down di luar zona. Dan di sisi lain pun ada NXT Liga Game dari seorang Jer menumbangkan kawan-kawan yang ada di panggung Ravenery ini Bigan. Ada Guava juga di sana, di bawah ada Minas RR yang harus masuk juga ke dalam zona. Sementara itu PR pun dimiliki oleh NXT Liga Game untuk masuk di arah lain. Ternyata Rizal berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi atas Frontal Eden Team dan langsung dikonfirm menjadi poin eliminasi. Jadi sulit juga untuk para player dari Frontal di sana untuk masuk ke dalam zona karena memang posnya tertahan, dan Ajix dari Rosugo Veda last man standingnya masih bisa berlindung di arah bawah persis dari tim Bang. Iya, ini kalau dari Bangnya udah turun langsung ke bawah, ini bisa jadi satu makanan juga ya untuk kawan-kawan Bang mendapatkan 1 last man standing dari Rosugo Veda. Tapi di sisi lain pun ada dari Frontal Eden yang mencoba untuk ngecek area bukit atas ada orang apa enggak, tapi udah ketahuan dan udah terkikis darahnya dari tim kawan-kawan Frontal nih Bigan. Udah shrinking zonanya di arah ini, ternyata Unite berhasil melihat 1 orang. Tweety dari Frontal kali ini sudah terkena dan bahkan langsung di ending. Freya juga harus ditembakkan oleh seorang Amora dengan AUG-nya. Langsung juga di end, bos. Gak di end go. Tapi Bang satu player kali coba turun ke arah bawah. Ada Rimo juga di arah bawah. Ternyata Unite kali ini masuk ke zona selanjutnya. Surya berhasil untuk ditumbangkan oleh Yexiu di sana. Tapi kali ini dari Minions RR sayangnya harus sudah dipulangkan di posisi 8 bersama Rosugo juga harus di posisi ke-7. Sudah ke gap posisinya oleh tim Bang yang kali ini memang benar-benar sangat mengamuk, Bung Evor. Aduh, sudah saling mengamuk dan tersisa 6 tim dan 19 orang yang masih hidup di zona kelima. Frontal pun tereliminasi di peringkat ke-6 karena tergigit, termakan oleh zona yang cukup sakit. Tapi Sin dengan Woodpeckernya berhasil mendapatkan korban dari seorang Guava dari tim Bang Bigan. Mencoba untuk bermain lebih konsisten lagi dari NXT Liga Game, masuk menuju ke 5 besar. Kali ini bakal merebut boyahnya juga tentunya. Tapi Bang dengan 10 poin eliminasi juga nggak bakal menyerah. Mereka kali ini bakal menembak juga atas. Ada satu lawannya dari Rimo Arjuna tentunya masih belum mendapatkan visinya kembali. Tapi mereka harus masuk ke dalam zona selanjutnya karena sudah tidak ada di bagian reviewnya lagi. Deadpool dengan AWM berhasil 4 poin eliminasi. Tapi 2 orang dari DF kali ini harus terkena 3 bahkan menyisakan Detox sendirian yang kali ini cukup sulit juga. Bahkan menembak masih ada korban. Langsung juga masih ada Chrono kali ini. Sama-sama pasang global berhasil juga kiri kali ini. Aduh dicuri Chrono punya musuhnya. Pasang lagi glowalnya. Bahkan ngejump shoot kah. Glowal udah dipasang tapi di belakang kali bakal coba dibalaskan dengan double vectornya. Masih bisa dapat 1. Gila, gokil banget tapi digagalkan
tentunya oleh seorang Ahnaf dengan double barrelnya. Rimo pun harus terpulangkan di posisi keempat. Masih ada NXL Liga Game yang masih bisa masuk menuju ketiga besar di mana Yunet juga berada di bawah. Iya, wow. Ini posisi dari Faki dan juga dari Ditok udah nggak sulit banget untuk bisa masuk ke circle dari circle ke-6 karena memang udah banyak banget tembakan-tembakan dari NXL Liga Game, bahkan dari kawan-kawan Bang Bang yang masih ada satu kompon dari kontainer yang bisa dimanfaatkan untuk setidaknya melihat atau mengecek dari atas kontainer sendiri. Tapi dari kawan-kawan Unit masih lengkap dengan 4 orangnya. Ini otomatis kalau zonanya, zona ke-6 atau zona ke-7-nya bergerak, ini bakalan menjadi keuntungan untuk Unit kalau memang ke arah sana. Tapi NXL Liga Game langsung mengincar dari tim Bang Bang nih, Bigan. Ya, Bang Bang yang masih berada di luar kali ini bagus bertembak, kini ditatakin oleh NXL Liga Game, tentunya menjadi kesempatan jadi poin lagi. Bisa Yunya harus keluar di luar zona. Bang Bang berhasil dilematkan di posisi ketiga. Masih ada Unit kali ini 4 lawan 3 tentunya. Deadpool masih belum menyerah. Anda kali ini bakal masuk di luar zona. Sinnya masih bisa menembus jarak luar. Rizalnya sekarang kali ini di dalam sendirian menjadi bulan-bulanan dan ternyata Unite dipulangkan. Buya kedua kalinya untuk NXL Liga Game. Wow, 2 kali buya di final grup A langsung diamankan oleh NXL Liga Game.